Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Harlina yang hari ini akan membawakan materi mengenai revolusi dan rotasi bulan. Sebelum kita belajar mengenai rotasi dan revolusi bulan itu sendiri, sepertinya kita harus tahu dong, bulan itu apa? Bulan adalah satelit bumi karena bulan bergerak mengikuti bumi. Salah satu ciri khas dari bulan ini adalah bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Tidak teman-teman, kalau ternyata bulan bergerak mengelilingi bumi setiap 27,3 hari pada jarak rata-rata 384.400 km di bawah tarikan bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari, sehingga terlihat menerangi bumi pada malam hari. Meski terlihat diam di langit, bulan ternyata juga bergerak loh. Tahu tidak jenis-jenis gerak dan apa dampaknya? Yuk simak penjelasan ini. Sama halnya dengan bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau rotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Nah, gerakan selanjutnya adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut sebagai revolusi bulan. Akibat dari revolusi ini, maka bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut sebagai fase bulan. Fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Dan gerakan terakhir yaitu revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan dalam satu tahun di kalender. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dampak rotasi dan revolusi bulan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa bentuk bulan terakhir yang kalian lihat? Lalu, coba perhatikan bentuk bulan malam ini. Apakah sama? Kenapa ya bisa beda-beda? Kadang bulan itu terlihat seperti bola yang sempurna, kayak bakso-bakso yang terbang-terbang di langit. Tapi di lain waktu bisa saja bentuknya hanya terlihat setengah. Ini bukan karena ketutupan awan ya, tapi inilah yang disebut sebagai fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan fase bulan ini terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa bentuk bulan bisa berbeda-beda dan apa saja fase bulan? Tentu, karena bulan bergerak mengelilingi bumi, maka bagian bulan yang terkena sinar matahari juga akan berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan bentuk bulan seolah-olah berubah, padahal di luar angkasa sana, bentuk bulan itu tetap tidak setengah lingkaran, apalagi datar, atau mungkin sabit. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada 8 fase bulan dari waktu ke waktu. Yang pertama, fase New Moon atau bulan baru. Fase ini merupakan ketika bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Pada fase bulan baru ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu phase waxing crescent atau fase bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, maka bulan mengalami fase bulan sabit awal.
Pada fase bulan sabit awal ini, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya, dari bumi akan terlihat menyerupai bentuk sabit. Fase bulan sabit ini terjadi pada hari keempat. Lalu ada fase first quarter atau bulan paruh awal. Bulan kemudian terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal atau titik konjungsi. Tahap ini dinamakan sebagai phase first quarter atau bulan paruh awal. Hal ini karena bagian matahari yang bersinar tepat mengenai setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase bulan paruh awal kita akan melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya ada fase bulan cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan sebagai fase bulan cembung awal. Saat ini, bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, maka bentuknya menjadi cembung atau bagian 3/4 bulan. Fase kelima yaitu bulan purnama atau phase full moon. Pada fase ini mirip seperti fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Sehingga bulan terlihat bulat sempurna. Nah, selanjutnya yaitu fase bulan cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, bulan akan kembali mengalami fase bulan cembung. Tepatnya, bulan cembung akhir. Pergerakan bulan terus menuju ke barat, sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung 3/4 bagian bulan dari bumi. Nah, fase ketujuh yaitu fase bulan paruh akhir atau yang biasa dikatakan sebagai phase third quarter, yaitu ketika posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya saat ini cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Dan fase terakhir yaitu fase hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, bulan saat ini sudah kembali berbentuk sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Fase bulan sabit akhir terjadi di hari ke-27, 28, dan juga 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan kalau ternyata bentuk bulan yang selama ini kita lihat bukan semata-mata karena tertutup awan. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa bulan itu bentuknya ada banyak. Jadi meskipun di luar angkasa bulan berbentuk bulat, tapi kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk, yaitu ada 8 fase bulan. Selain terjadinya fase-fase bulan ini, dampak yang terjadi akibat adanya rotasi dan revolusi bulan ini adalah terjadinya fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada saat gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, gerhana bulan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan total. Lalu ada gerhana bulan sebagian, dan yang terakhir ada gerhana bulan penumbra. Selanjutnya, selain gerhana bulan, terdapat juga fenomena gerhana matahari yang menjadi dampak dari rotasi dan revolusi bulan. Gerhana matahari adalah fenomena alam ketika bulan menutupi matahari.
Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, lalu gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Nah, bagaimana? Seru kan materi pada hari ini? Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.